Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mereview artikel yang berjudul The Role of Information in Strategic Planning and Decision Making, Overview on Economic Organization in Oman. Dan kami juga akan menjelaskan ide riset yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Pengendalian dalam Pengambilan Keputusan pada UMKM. Selanjutnya, kelompok 5 beranggotakan 3 anggota. Yang pertama, ada Ilmi Hidana Kuryanti dengan NIM 2018-310-587. Selanjutnya ada Hafidatul Ilma dengan NIM 2018-310-591. Selanjutnya ada Imelda Cynthia Anggraini dengan NIM 2018-310-642. Oke teman-teman, mari kita saksikan presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmi Hidana dengan NIM 2018-310-587 dan saya di sini akan menjelaskan review artikel yang berjudul The Role of Information in Strategic Planning and Decision Making, Overview on Economic Organization in Oman. Next. Oke. Di sini teori yang digunakan adalah teori decision making yang mencakup 3 asumsi, yaitu pengambilan keputusan mengetahui seluruh informasi dan kemungkinan yang bisa terjadi. Pengambilan keputusan mengetahui perbedaan secara detail antara pilihan yang ada dan pengambilan keputusan dapat mengambil keputusan secara rasional. Next. Oke, selanjutnya adalah motivasi riset. Nah, riset ini dibuat karena studi menunjukkan bahwa kurangnya informasi bisa menyebabkan keputusan yang salah. Yang mana dalam organisasi di Oman ini terdapat pendapat bahwa ada penekanan pada penggunaan informasi untuk meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan. Next. Selanjutnya adalah tujuan riset. Nah, riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran informasi dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan dalam organisasi ekonomi di Oman. Memahami proses dan pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan. Next. Oke, selanjutnya adalah rancangan riset, yang mana variabel dependennya adalah peran informasi, dan variabel independennya adalah pengambilan keputusan perencanaan strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Ilma dengan NIM 591. Hasil riset dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa organisasi ekonomi pemerintah Oman biasanya mengambil 2 jenis keputusan, yaitu keputusan rutin teknis yang secara teratur dibuat oleh manajer dan pengambilan keputusan lainnya, dan keputusan strategis yang diarahkan untuk mencapai aspirasi masa depan organisasi, yang mana keputusan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis keputusan, tingkat manajemen, dan waktu pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya yaitu keterbatasan riset. Keterbatasan riset ini yaitu kurangnya strategi yang jelas dalam pengambilan dan evaluasi keputusan, yang mana mulai dari pengumpulan dan analisis data yang relevan hingga pelaksanaan keputusan akhir. Next. Selanjutnya yaitu peluang riset yang akan datang. Studi harus dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi proses pengambilan keputusan yang mana pada organisasi non-ekonomi di Oman, terutama yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu studi teoritis tentang metode dan model pengambilan keputusan dapat menjadi informasi bagi praktisi kepemimpinan dan peneliti. Yang terakhir yaitu studi masa depan dalam bidang
yang dapat berguna untuk mengeksplorasi aliran informasi melalui saluran pengambilan keputusan. Next. Ya, selanjutnya di sini ada ide riset dari kelompok 5, yaitu dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dan Perencanaan Pengendalian dalam Pengambilan Keputusan pada UMKM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengambilan keputusan atau decision making theory. Nah, ini suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif untuk pengambilan keputusan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengambilan keputusan mengetahui seluruh informasi dan kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua, pengambilan keputusan mengetahui perbedaan secara detail antara pilihan yang ada. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat mengambil keputusan secara nasional. Yang selanjutnya ada motivasi riset. Motivasi riset dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pentingnya perencanaan sistem informasi dan sistem pengendalian pada UMKM, sehingga dapat digunakan pedoman dalam pengambilan keputusan dan menentukan strategi pada UMKM. Yang selanjutnya ada tujuan riset. Tujuan riset dalam penelitian ini untuk memahami dan menganalisis pengaruh seberapa penting perencanaan sistem informasi dan sistem pengendalian dalam pengambilan keputusan pada UMKM. Yang selanjutnya ada rancangan riset. Di sini ada terdiri dari 3. Yang pertama, variabel. Variabel dependennya itu pengambilan keputusan pada UMKM. Yang selanjutnya, variabel independen, perencanaan sistem informasi dan sistem pengendalian. Yang kedua, teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan teknik model regresi linear berganda, karena regresi linear ini melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada manajer pada UMKM. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.